untuk memberikan tampilan di sini. Pembicara selanjutnya. Oke. Selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Alexander Rean, Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekraf RI. Kepada Bapak saya persilahkan untuk menyampaikan paparannya selama 10 menit ke depan dalam simposium Yoga, Meditasi, dan Ayurveda pada pagi hari ini. Silahkan Pak Alexander. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ingin sampaikan terima kasih atas undangannya untuk hadir pada simposium meditasi yang dilaksanakan pada hari ini. Kami mewakili Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin membagi informasi khususnya dari sudut kebijakan pengembangan wellness tourism di Indonesia. Kita langsung saja kepada materi. Ada 4 bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Waktunya sebentar sehingga nanti saya agak cepat saja. Oke, kita mulai di pernyataan Pak Jokowi di Mei 2020 bahwa COVID-19 memberikan perubahan yang cukup mendasar dari tren pariwisata dunia dari sisi health, hygiene, safety, and security. Sehingga wellness menjadi salah satu alternatif yang dibutuhkan pasca pandemi COVID-19. Lanjut. Ya, Ibu Bapak sekalian, pergeseran segmentasi wisatawan, ini saya kutip dari Hans Gelter di 2017, bahwa ada pergeseran yang tadinya industri pariwisata ini berbasis pelayanan. Artinya banyak setiap kali kita menyiapkan produk pariwisata selalu kita menggunakan pendekatan demografis dan geografis di dalam mempersiapkan produk. Kalau demografis itu dari sisi umur, gender, etnis, pendidikan, dan sebagainya. Geografis dari sisi lokal atau tempat di mana wisatawan itu berasal. Namun pergeseran itu terjadi yaitu di mana pada saat ini dan ke depan ini industri pariwisata itu harus dikelola berbasis pengalaman. Yaitu kalau dari sisi segmentasi memang kita harus berorientasi pada segmentasi psikografis yang lebih mengedepankan personality, kemudian value, kemudian attitudes, kemudian interest dan lifestyle dari si segmen pasar yang kita garap. Jadi industri pariwisata masa depan seperti itu. Ibu Bapak sekalian, tren baru pariwisata di new normal ini kita lihat yang sebelum dan sesudah. Saya ngambil saja yang sesudah, bahwa kesehatan, aktivitas outdoor, self-driving, dan tur pribadi itu menjadi sebuah model yang akan mewarnai aktivitas pariwisata pasca COVID. Oleh sebab itu, saat ini produk pariwisata itu memang harus dikelola dengan berorientasi pada quality tourism atau quality produk. Itu yang juga terjadi pada pengelolaan bisnis wellness. Lanjut. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini global wellness ekonomi yang saya pikir kita banyak sudah mengetahui tentang besaran nilai transaksi yang terjadi di tahun 2020 yang lalu. Berdasarkan Global Wellness Institute, nilainya cukup besar, 4,5 triliun, gitu ya. Dan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan signifikan di tahun 2022 mendatang, dinilai di angka transaksi di 919,4 miliar dengan rata-rata pertumbuhan 7,5% per tahun. Jadi ini menjadi sebuah kebutuhan karena ada tren pasca COVID yang memang menjadikan health tourism, di dalamnya ada wellness tourism, menjadi salah satu kebutuhan. Lanjut. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini kenapa wellness tourism dikembangkan? Tadi sudah disampaikan dari sisi ekonomi memang terjadi transaksi yang cukup besar, kemudian wellness tourism juga menciptakan peluang untuk bisnis kebugaran.
dan bisnis lainnya. Karena pengeluaran wisatawan kebugaran sangat menguntungkan dan segmen industri terhadap semua segmen industri perjalanan. Pesatnya pertumbuhan wellness tourism telah dirangsang juga oleh peningkatan kelas menengah. Jadi ya, kelas menengah ini tumbuh cukup pesat. Kemudian Indonesia berada di peringkat ke-17 dengan total kunjungan lebih dari 8 juta dengan penerimaan 6,9 miliar di tahun 2017. Ini peluang-peluang yang kita miliki untuk mengembangkan wellness tourism ke depan. Lanjut. Ya, ini potensi wellness tourism mencegah penyakit penyakit secara preventif holistik, kemudian sudah menjadi inti pengambilan keputusan konsumen. Kemudian mendorong kemandirian dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dan yang ketiga adalah pengembangan wellness tourism berbasis inklusif bisnis. Ini potensi wellness tourism untuk ke depan yang juga kami sudah mengidentifikasi ketiga hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam pengembangan wellness tourism ke depan. Lanjut. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini informasi yang saya pikir juga sudah diketahui. Kerangka konsep pengembangan kebijakan wellness tourism oleh Kemenparekraf itu didasari oleh konsep pengembangan health tourism di Indonesia, di mana health tourism ini membawahi 4 unsur gitu ya, ada medical, ada wellness and herbal tourism, ada sport health tourism, dan wisata ilmiah kesehatan. Dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Kesehatan kemudian bersepakat untuk memfokuskan kegiatan pengembangan health tourism ini pada 2 unsur, yaitu medical tourism yang menjadi ranahnya Kementerian Kesehatan, dan mengembangkan wellness dan herbal tourism yang menjadi ranahnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan ini kita akan fokus 2 sektor ini sampai dengan 2024 mendatang. Lanjut. Ya, ini perbandingan wellness tourism dan wisata medis, dan saya pikir Ibu Bapak juga sudah sangat memahami ini tentang titik berat medis itu kemana, wellnessnya kemana, begitu ya. Begitu juga itu dari sisi paradigma maupun dari sisi reaktifnya. Jadi wellness tourism sangatlah berbeda dengan wisata medis. Itu perbedaan paradigma antara medis dan wellness tersebut akan berpengaruh pada kegiatan yang membentuk wisata medis dan wellness. Wisata medis memang lebih berpijak pada reaktif, sedangkan wellness lebih ke arah proaktif. Ibu Bapak sekalian, tambahan informasi dari saya bahwa kalau wisata medis saat ini sampai dengan 2024 memang kami fokuskan pada segmen pasar domestik yang biasanya mencari pengobatan kesehatan medis di luar negeri, khususnya di negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Thailand, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau wellness tourism memang kami berorientasi pada segmen pasar mancanegara. Ini yang membedakan antara wellness dan medical. Untuk jangka panjang memang medical akan juga kami arahkan untuk ke wisatawan mancanegara. Tapi untuk jangka pendek ini sampai 2024 kami masih fokus pada wisatawan lokal. Dan mudah-mudahan kehadiran wellness tourism ini bisa mewarnai produk-produk pariwisata Indonesia yang ke depan itu yang tadi disampaikan di awal lebih berorientasi pada pendekatan psikologis untuk menciptakan experience dari wisatawan pada saat berkunjung ke Indonesia. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, ini diversifikasi produk wellness tourism. Intinya bahwa wellness tourism tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga berpotongan atau beririsan dengan produk wisata lainnya. Oleh sebab itu, memang wellness tourism dengan medical tourism berbeda. Medical tourism itu dia sangat standarisasi, memiliki standar yang sudah sangat ketat, sedangkan di wellness ini memiliki kemungkinan untuk bisa dipadukan dengan berbagai produk lain. Oleh sebab itu memang di dalam wellness tourism memang membutuhkan kreativitas dari pelaku wellness tourism sehingga produk wisata wellness itu cenderung memiliki kemungkinan untuk terjadi diversifikasi yang relatif lebih cepat dibanding yang terjadi di medical tourism. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini komponen produk wellness tourism.
Jadi intinya kalau kita bicara wellness tourism itu kan pasti apa yang mau dicari, kemudian apa yang mau dilakukan, dan apa yang didatangi begitu. Dan yang apa yang dicari dan apa yang dilakukan itu sebenarnya berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan. Kemungkinan memadukan wellness dengan berbagai aktivitas yang lain itu sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu peluang ini sangat besar sekali, dan diversifikasinya ini antara satu destinasi dengan destinasi lain ini memang sangat-sangat berbeda. Sehingga apa yang didatangi, tempat-tempatnya itu juga menjadi sangat berkembang akhir-akhir ini. Dan saya pikir ini banyak sekali, ada yoga retreat, ada lifestyle retreat, kemudian ada organic natural restoran, herbal food, gyms, dan sebagainya. Dan tiap daerah pasti ini berbeda, memiliki spesifikasi yang berbeda dari destinasi yang lain. Lanjut. Bapak sekalian, ini spektrum wellness tourism. Di dalam kuadran ini kami ingin menyampaikan bahwa spektrum wellness tourism itu terkait dengan kuadran 1 dan sebenarnya kuadran 3 sebenarnya. Karena kalau kita bicara di kuadran 2, khususnya di kuadran 4 itu sudah sangat berkaitan dengan wisata medis. Jadi kuadran 1 ini adalah wellness tourism yang terkait dengan minat khusus, diantaranya yoga dan meditasi. Sedangkan kalau kuadran 2, ini merupakan wellness tourism yang berbasis leisure. Dia lebih kepada leisure. Jadi di sini saya ngambil contoh, ada hotel spa, beauty clinic, itu wellness cruise gitu ya. Itu berbasis leisure. Sedangkan kuadran 3, ini wisata berbasis pengobatan tradisional, diantaranya adalah Ayurveda. Ayurveda ini berada di kuadran 3. Dan kuadran 4 yang tadi saya sampaikan ini lebih pada wisata medis. Jadi kita mainnya itu lebih banyak di 1 dan 3. Oke, ini masih sama, lanjut lagi. Nah, ini potensi praktisi yoga dan meditasi. Bapak sekalian, saya pikir ini datanya sangat detail, nanti silakan dibaca sendiri, tapi intinya bahwa praktisi yoga di dunia ini sudah sangat banyak. Ini diperkirakan ada 300 juta orang gitu ya. Kemudian ada 20%-nya adalah praktisi yoga yang telah mencapai level master, 50% praktisi yoga berasal dari India gitu. Jadi saya pikir memang kita perlu banyak benchmark dengan India karena mereka punya praktisi yoga yang sudah sangat banyak. Kemudian praktisi meditasi diperkirakan antara 200 sampai 500 juta dari penduduk dunia. Pak Alexander, mohon maaf, ya. 2 menit lagi, Pak. Oke, Pak. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Ya, ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemudian saat ini sedang fokus pada pengembangan destinasi wellness di Indonesia. Destinasi wellness di Indonesia sangat banyak, namun kami melihat yang benar-benar saat ini siap untuk dijual, jadi dalam tanda petik adalah Solo dengan potensinya, Jogja dengan potensinya, Bali dengan potensinya. Daerah-daerah lain nanti akan mengikuti setelah 3 daerah ini kita kembangkan lebih dulu sebagai prototipe dari pengembangan wellness tourism di Indonesia. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Bapak sekalian, ini boleh sebentar sebelumnya? Ya, fokus kami saat ini adalah 2020 ke wisatawan Nusantara. Kemudian 2021 saat ini sebenarnya juga masih di wisatawan Nusantara. Kemudian nanti 2022 itu kita ke Asia Pasifik. Kemudian kita baru bisa masuk pada mencapai target market dunia itu di 2023 dan 2024. Ibu Bapak sekalian, itu sementara yang bisa kami sampaikan. Data-data tadi mudah-mudahan menjadi dasar bagi kita untuk membuat kebijakan pengembangan wellness tourism ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alexander, terima kasih banyak. Kita juga di AMAI sekarang sedang fokus untuk mengembangkan meditasi yang berdasarkan kearifan lokal juga, Pak. Jadi Ayurveda yang Nusantara seperti itu, karena sebenarnya kita juga tidak saling impor, tapi karena kita berdiri dalam peradaban yang sama sebenarnya. Jadi ini akan menarik barangkali untuk para wisatawan dari luar, karena kita memiliki kekhasan sendiri. Tadi teman-teman sudah melihat betapa